Di hadis nomor 47 yang pegang kitabnya boleh baca. Antum pegang kitabnya, Ustaz. Qala mu'allifu rahimahullah wa an Tolhata bani Musorfin an abihi an jadahi qala ra'aitu an jadihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madoti wal istinsaki ahrajahu Abu Dawud bil isnadi dhaif. Bi isnadin dhaifin. Ya. Hadis ini hadis dhaif ya. Hadis dhaif. Coba nanti jadi kepake atau enggak. Dari Tolha ibn Musarrifin an abihi an jaddihi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW, ini amaliyah bukannya kauliyah, Rasulullah yapsilu bainal madmadati wal insisaki. Rasulullah bedain tuh antara kumur sama hidung. Ini cara wudunya. Air satu madmadah disambung dengan ame hidung atau madmadah dulu baru hidung. Kayak udaan kemarin ya. Apakah kita kuping ini pakai air rambut atau kuping pakai air sendiri? Kan udah kemarin. Riwayatnya ada riwayat yang nyambung, ini nyambung. Ada riwayat yang lainnya adalah misah. Kata Ibn Hajar yang lebih benar adalah riwayat yang misah. Misah antara kepala dengan kuping. Rambutnya selesai, ambil lagi iniannya baru kuping. Dan ini jadi wajib atau jadi sunnah? Sunnahnya kayak madmadah kayak istik atau tidak? Sedangkan di hadis Utsman kan enggak ada, Pak. Yang untuk kuping nggak ada. Ada ke hadis yang lain tentang kuping? Ada. Di hadis kemarin siapa hadisnya? Itu kuping. Ada Zaid bin Abdullah, Abdullah bin Zaid. Itu ada kupingnya. Kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya kalau pala, tangan, muka, tangan, pala, kaki kan jatuhnya jadi rukun, bukan jadi sunnah. Rukun kan jadi wajib. Tapi kan kalau madmadah itu kan jadi sunnah. Membasuh kuping jadi sunnah juga. Sunnahnya sama atau enggak? Antara madmadah dengan ini beda. Ini ya, madmadah lebih daripada kuping. Kalau umpamanya kita disuruh milih, ya kalau di diskon kayak gimana? Diskonnya kuping aja diskon. Tapi ininya enggak. Mau minta diskon lagi, ininya enggak gitu. Tapi yang lainnya enggak boleh di diskon. Nah sekarang pertanyaan yang di sini adalah gimana cara kumurnya sama isinsaknya dibedain atau enggak atau digabungin? Ini ada riwayat yang membedakan, tapi hadisnya dhaif. Kita amalin atau tidak? Kalau kita nggak amalin, kita jadi gabung atau dipisah? Gabung. Gabung ada dalilnya nggak? Nggak ada dalilnya. Zahirnya kan nggak ada kata-kata gabung atau pisah. Nggak ada itunya. Nah, ada penjelasan pisah tapi hadisnya dhaif. Nah, kayak begini yang dhaif diamalin enggak? Diamalin. Jadi saya pisah, ketika saya pisah dalilnya dhaif. Saya gabung dalilnya mana, Ustaz? Kan enggak ada jelas-jelasan kata-kata digabungkan antara ini dengan ini. Nah, Ibn Hajar, madhabnya Ibn Hajar yang kayak begini, ini masih boleh dikerjain. Hadisnya kan dhaif tapi nggak ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya mungkin pilihannya berbeda.
Kayak tadi ya. Yang satu kupingnya dari atas gabung ke kuping, yang satu lagi kuping pisah. Kata Ibn Hajar, yang pisah yang lebih mahfuz. Mahfuz artinya lebih baik, lebih kuat secara riwayatannya. Kita pilih yang mana, Pak? Pilih yang misah karena lebih kuat. Orang yang langsung kepala dengan kuping langsung, biarin aja, nggak apa-apa. Nggak salah ya, istilahnya nggak salah. Tapi yang lebih kuatnya adalah yang pisah. Nah, yang ini hadis yang jelas-jelasan bilang langsung nggak ada. Hadis yang bilang pisah ini dhaif. Nah, ini dipakai nih kalau yang model kayak begini. Terus ini pakai hadis dhaif. Sekarang Anda nanya, antum ketika wudu gabung atau pisah nih selama ini? Pisah. Dalilnya mana? Ini dia nih dalilnya. Kan yang selama kita kerjain ini kan sekarang yang kita kerjain ini kan pisah tuh. Airnya kan air kumur baru air istinsak ya. Nanti akan kena juga kan hadisnya bukannya gini Ustaz. Madmado summa stansaro. Iya, itu kan kemudiannya pakai air sama atau air yang beda. Kan babnya bukan urutannya. Kalau urutannya kan udah jelas ya. Kumur dulu baru kuping baru hidung. Tapi airnya mana air pisahnya? Kan secara teks nggak ada. Airnya mungkin air sama, mungkin air yang berbeda. Nah, kalau yang hadis yang 47 ini airnya pisah. Air untuk kumur kayak kumur, airnya untuk untuk istinsak dipisahin. Nah, hadis Ali sambung. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatin wudu. Tsumma tamad mado sallallahu alaihi wasallam wastansara salasan. Yumada midu wayang suruh minal kafal ladzi yadhuhu minhul ma'a. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ya. Di hadisnya Ali sifatil wudu summa tamat madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastansara. Kemudian Rasulullah berkumur wastansara, tadi itu masukin dan ke hidung salasan. Yumat midu wayan suruh minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma. Yumat mid ini saya tadi jadi mungkin tadi saya salah. Yumat mid berkumur wayastansir dan apa namanya? Ini nih hidung minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma. Dari telapak tangan yang beliau ambil airnya dari situ. Secara zahirnya satu atau dua, Ustaz? Satu ya secara zahirnya, air untuk madmad dan untuk ini salasan. Sekarang kita gini lah. Kalau umpamanya madmad berkumur gini, habis gak airnya, Ustaz? Habis. Apalagi pakai 3 kali. 3 kali, yang satu kali angkat, 3 kali kumur, itu airnya bukan habis, Ustaz. Sekali doang juga habis. Kalau disisain atau tafsiran yang lainnya, mungkin enggak habis madmad airnya dikeluarin di sini lagi? Kan enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Mana? Nah, ini boleh jadi ada sisa air yang enggak keambil. Nah, beliau ambil wudu, ambil iniannya,
ada sisanya ya beliau isep. Untuk mad dengan untuk istinsar jumlah airnya kan beda ya. Kalau mad lebih banyak, kalau istinsar kan cuma asal sedot keluarin lagi. Kita baca lagi yang berikutnya. Berikutnya biar lebih jelas lagi. Wa an Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhu fi sifatin wudu. Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmado wastanshaqa minal kafi wahidatin. Min kafin wahidatin. Min kafin wahidatin. Yaf'alu dzalika salasan muttafaqun alaihi. Ya. Riwayat yang lainnya, hadisnya ini sahih ini fi sifatil wudu, summa adkhala Rasulullah yadahu. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya, famad madha wastanshaqa. Madmadha beliau berkumur dan memasukkan ke hidungnya min kafin wahidin, dari satu yaf'alu dzalika salasan. Yang di riwayat ini kumur dulu baru hidung, atau kumur hidung sekali, kumur hidung sekali, kumur hidung lagi sekali. Kenapa? Beda kan? Beda ama teks antara yang sekarang dengan yang tadi kan beda. Kalau yang sekarang nih, yang Abdullah bin Zaid ini madmadha wastanshaqa sekali jalan, madmadha wastanshaqa sekali jalan, sekali bareng, sekali bareng, jadi 3 kali. 3 kali, bukannya kumur dulu baru hidung, akan tapi kumur sama hidung sekali, kumur lagi sama hidung sekali lagi, kumur sama hidung sekali. Nanti di riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Zaid ngelihat Rasulullah wudunya berapa kali? Yang mengisahkan Rasulullah wudunya 1 kali ya Abdullah bin Zaid. Yang ngelihat, yang ngisahin Rasulullah wudunya 2 kali juga Abdullah bin Zaid. Yang ngisahin Rasulullah wudunya 3 kali Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar juga ngeliwatinnya 3 kali. Kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya semuanya dilakuin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi, yang Rasulullah wudunya 3 kali benar, yang 2 kali benar, yang sekali benar. Ini juga berarti Rasulullah hidungnya sekali, gabungannya antara ini benar. Kalau yang awal kan summa. Kan summa kan berarti beda tuh. Antara kemudian ininya sendiri, ininya sendiri. Madmadhanya sendiri, istinsaknya sendiri. Udah gitu riwayat Utsman kan enggak ada bilangannya. Kita lihat ya riwayat Utsman. Kalau di situ kan riwayatnya ada 3 kali. Utsman riwayatnya nomor 46 37. Nah, kayaknya di awal sekali Ustaz, di awal kita wudu. Dan ini dia deh. Wa an Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in faghasala kaffaihi salasan marratin summa madmadha wastansaqa wastantara. Summa ghasala wajhahu salasa marratin. Ini hadis yang ini summa madmadha, kemudian berkumur, wastansaqa, ini wastansara dikeluarin, summa ghasala wajhahu salasan. Ini ada berapa kali, Pak? Enggak disebutin. Tapi kan summa madmadha wastansaqa wastansara. Madmad, istinsar enggak disebutin 3 kalinya. Kalau enggak disebutin 3 kalinya, zahirnya berapa ya?
Zahirnya satu. Zahirnya ya, zahirnya satu. Kalau misalnya kenapa nggak dibilang 3 Ustaz? Ini kan dibilang faghasala kaffaihi salasa marratin. Ini jelas dibilang 3. Ini summa ghasala wajhahu salasa marratin. Nah, jadi pemahamannya begini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama yang baru ikut ngaji ini. Riwayatnya kok jadi begini Ustaz? Kok jadi macam-macam? Kita bilang ada fikih yang standar minimal, ada fikih tengah, ada fikih maksimal. Terus ulama-ulama ada yang mengambil hadis A, ada yang mengambil hadis B, ada yang mengambil hadis C. Dampaknya terjadi khilafiyah. Kalau kita belajar nih kayak begini, ntar khilafiyah itu kita nggak bakal nyalahin orang. Karena kita tahu ini hadisnya riwayat Imam Bukhari kok. Ini hadisnya juga riwayat Imam Bukhari. Ini hadisnya riwayat siapa nih Ustaz? An Humran nih. Riwayatnya muttafaqun alaih. Yang tadi juga riwayatnya muttafaqun alaih. Sama-sama ini. Kita ngerjainnya jadi kayak gimana? Satu kali wudu dengan 3 versi. Kan nggak mungkin. Akan tapi ini batas maksimal, ini batas tengah, ini batas minimal. Kalau misalnya minimal kayak gimana? Nggak usah pakai umur, nggak usah pakai istinsak, langsung basuh muka kayak Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Pakai itu aja. Nah, mau pakai yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Tadi pakai hadis yang ini, mau lebih bagus lagi, pakai lagi yapsil dan sebagainya dipakai lagi. Akhirnya berbeda-beda dong Ustaz. Iya. Nah, antum sendiri, wuduknya emang nggak pernah ganti-ganti modelnya Ustaz? Nggak pernah ganti-ganti ya? Kalau saya ganti-ganti, maksudnya ganti-ganti. Kalau dalam kondisi tertentu saya ganti. Gantinya apa? Saya nggak pakai kumur, nggak pakai istinsak. Emang boleh, kan kita tahu itu sunnah. Jadi boleh. Kumurnya kadang-kadang sekali, boleh gak sekali? Boleh. Uduk sekali boleh gak? Boleh. Uduk 2 kali? Boleh. Uduk 3 kali? Boleh. Iya kan? Anda makin kagak ini Ustaz, makin kagak paham. Kok semuanya jadi boleh? Ini karena kita tahu Ustaz. Ini nih mau jalan nih antum nih, jangan hari Minggu ya. Jangan hari Minggu. Lewat mana? Sekarang jam berapa nih? Jam 5. Jangan lewat situ Ustaz. Itu 3 in 1. Lewatnya lewat sono aja. Dari sono belok kanan belok kiri terserah inti. Mau belok kanan boleh, mau belok kiri boleh. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena saya tahu yang ini boleh, yang ini ada 3 in 1. Nyambung sini kan 3 in 1 nih. Kalau hari Senin. Kalau yang sini kan boleh. Antum mau lewat lurus juga boleh, belok kanan juga boleh. Antum rumahnya ini di RPI. Di RPI lewatnya lewat mana Ustaz? Nah, lewat sono juga bisa Ustaz. Sono belok kiri turun buah jembatan kan? Balik. Kalau yang sini masuk ke sini dulu nih, belok ke kiri Dipa kedutaan Cina, masuk belok situ. Atau lurus kedutaan Belanda bisa. Kan berapa jalan kan Ustaz? Nyampe enggak RPI? Nyampe. Pilihannya ada berapa? Ada banyak. Kenapa kok saya bisa jawab banyak? Karena saya tahu jalannya kayak begitu. Nah, ini begitu juga. Caranya banyak juga akhirnya banyak. Sama. Antum tahu sholat qobliyah itu boleh 2, boleh 4. Boleh 4 sekaligus. Antum mau lakuin yang mana Ustaz? 2 atau 4? Qobliyah zuhur atau qobliyah asar? 2 atau 4? 2 aja dah yang cepetan. Bahasanya kan yang cepetan. Tapi kalau misalnya 2 boleh, 4 juga boleh. 4 sekaligus atau 4 2-2? 4 sekaligus juga boleh. Ngerjainnya yang Anda sih nggak pernah ngerjain yang 4. Bukan berarti yang 2 nggak boleh, yang 4 nggak boleh, tapi yang 4 tetap boleh. Nah, ini yang kayak gini begitu juga.
Model wudu ada banyak. Nanti pilihannya kayak gimana? Pilihan ini penting ketika terjadi kasus. Kasusnya apa? Pengen cepet-cepet. Pengen cepet-cepet 3 kali 2 kali. Sekali. Kata Tarsim nih, kemarin kan GM Islamic Book Fair-nya dari PKH kan, nih saudara Tarsim nih, Mas Tarsim. Mas Tarsim ngelihat wudu di IBF panjang banget tuh. Ngelingker gitu. Ada orang wudunya ala ini banget, ala 3. Semuanya dikerjain. Berapa menit Ustaz? Semuanya dikerjain. Akibatnya apa? Yang paling belakang kan bisa kehilangan maghrib. Kalau isya sih orang nggak berebut ya. Dan orang isya pilihannya kan banyak ya. Di rumah juga bisa. Kalau maghrib kita mau wudunya wudu pakai sempurna. Pakai auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu panjang baru wudu. Ya Allah, Ustaz, apa enggak orang ribut tuh di belakang? Harusnya kan diambil pakai madhab yang sekali aja dah. Kalau enggak yang wajib-wajib aja dah. Antum wudu di sini, wudu di Indonesia sama wudu di negara kayak di Kuwait atau di mana, antum wudu ala Indonesia dia marah-marahin Ustaz. Airnya habis nih kayak begini orang mau wudu. Iya kan, kalau kita ala Indonesia kita terapin di negara-negara yang air itu sulit. Ribut orang. Yang penting buat kita adalah ini ada dalilnya, ini benar. Ntar orang-orang kita tinggal milih. Mau milih sendiri silahkan, mau milih ikut mazhab silahkan. Milihnya Ustaz, ana sih belum tahu semua jadi ikut mazhab dulu, itu lebih bagus. Tapi begitu udah tahu sedikit berbeda dengan mazhab, bagus, silahkan. Contoh simpelnya, ini membasuh kepala. Membasuh kepala, sebelum saya belajar sama Dr. Nurin Itar, saya membasuh kepala masih 3 kali, Ustaz. 3 kali dan 3 kalinya begini. Begini, emang diajarinnya kan begitu. Dan diajarinnya kan wudunya kan begini. Tapi habis itu kan berubah karena caranya memang bukan begitu. Cara wudunya udah mulai begini, Ustaz. Mulai tapi sekali doang. Tek-tek hadisnya semuanya lebih kuat sekali ketimbang 3 kali. Tapi 3 kali sekalinya begini, bukan begini. Boleh atau tidak begini? Kemarin kan hadis yang terakhir kita baca kan boleh begini. Bahkan pakai peci juga boleh. Pakai peci enggak dibasuh rambutnya, Ustaz. Yang dibasuh adalah pecinya. Boleh. Terus kakinya enggak dibasuh, yang dibasuh sepatunya. Boleh. Terus bolehnya kayak gimana? Kalau gitu saya malas buka peci. Rasulullah banyakkan pecinya dibuka, palanya, rambutnya dibasahin. Itu dalam kondisi tertentu sudah nggak usah pakai buka, nggak apa-apa. Nah, kita memahaminya ke situ. Dan pengetahuan kita tentang banyak hal yang boleh menyebabkan kita tidak ta'assub dengan satu pendapat dan memaklumi kalau ada orang yang berbeda pendapat. Baik, Ustaz. Sambung, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadami mithla zufri lam yusibhu al-ma'u faqala irji' fa ahsin wudhu'aka. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ya, baca terjemahnya, Ustaz. Dari Anas, ia berkata Nabi SAW melihat seorang yang di kakinya tidak kena air sebesar kuku. Lalu ia bersabda, kembali dan baguskanlah wudumu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Ini kan kayak orang gini, kayak orang wudunya begini. Kalau wudunya begini, Zat, kemungkinan ada bagian yang nggak kena air. Kalau wudunya, kalau di keran kita kan
banyak kan anak-anak sekolah Pak Ijat nih. Banyak banget anak-anak yang wudhunya gini goyang-goyang. Itu kemungkinan besar nggak kena, itu besar. Orang yang kayak begini kita bilang apa nih? Irji fa ahsin wudu'aka. Balik lagi wudhunya sempurnain. Balik laginya gimana nih? Nah, Imam Malik nih punya jawaban yang bagus. Saya belum baca di sini, akan tapi Imam Malik ketika ditanya, kalau ada sesuatu yang kita anggap kurang sempurna, nah, irji'nya di sini. Irji' ini gara-gara kaki, kita ngulangnya dari mana? Apakah dari tangan lagi, kumur lagi dari awal, dari nol, atau langsung ke kaki aja? Imam Malik bilang langsung ke kaki aja, karena permasalahan kita di kaki. Kalau masalah kita di kaki, ulangnya dari kaki. Kalau masalahnya kita dari tangan, ulangnya di tangan, terus pala, terus kaki. Contoh yang lain, saya udah selesai, tapi lihat tangan saya kok nggak basah. Tangan ini nggak basah. Kalau tangan nggak basah, kira-kira udah dibasuh belum, Mbak? Kan belum. Saya ulang. Ulangnya dari mana? Udah sambung aja langsung ke tangan. Baru kemudian habis tangan pala ya. Pala baru kemudian kalau mau kuping silakan, baru kemudian kaki. Ya, bukan ulang dari awal. Ini jawaban dari Imam Malik ketika ditanya kayak begitu. Dan waktu saya ngaji Sahih Bukhari, kata guru saya, ini jawaban yang paling baik. Bukan diulang dari awal. Baik, sambung Ustaz. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddin wa taghsilu bil bisai ila khamsati amdadin, muttafaqun alaih. Ya, ini yang berat nih Ustaz. Nah, berat, saya enggak yakin ada yang udah pernah ngerjain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudunya pakai mud. Nah, pakai bil mud atau sebanyak 1 mud doang. Wudunya 1 mud, sedangkan mandinya 1 sok. 1 sok atau sekitar 5 mud. Iya. Aku segini ya, dulu kita pernah bawa satu. Itu siapa di antara kita yang mandinya segitu, Ustaz? Kan nggak ada yang mandinya segitu, mandinya lebih. Kita mau bilang ente mandinya bid'ah, karena lebih. Rasulullah kan cuman segitu. Pernah ditanya nih, kita baca di Sahih Bukhari. Saya di sini ada file ukuran mud itu berapa, so itu berapa. Ya. Ada ukuran di sini, bentar. Ya. Ya. Yang nanya kalau enggak cucu Rasulullah atau sahabat tabi'in yang nanya berapa sebaiknya mandi. Dijawab sama seorang sahabat, ya tadi itu jawabnya adalah 1 sok. Wudunya 1 mud. Dijawab sama tabi'in ini atau sama cucunya Nabi, mana cukup segitu. Nanti saya kalau misalnya mandi cuma pakai 1 sok, badan saya masih bau. Apa jawabnya sahabat Rasulullah ini? Orang yang rambutnya lebih lebat dari kamu, orang yang baunya lebih wangi dari kamu, itu mandinya cuma segitu.
Iya. Nah, ya jujur aja kita belum sampai segitu. 1 dirham, 1 faras, terus di sini 1 kirot, 1 dirham, 1 kati, 1 sok ya. 1 mud 576 gram. Liternya berapa Ustaz kira-kira? Yang aqua yang segini yang panggung 600 mili. 600 mili itu wudunya Rasulullah segitu. Kalau mandinya Rasulullah 1 sok sekitar 2 kilo. 2 kilo berapa jadinya? 3 liter. 3 gayung, 3 liter gitu ya. Nah, sekitar 3 liter kurang lebihnya 3 liter. Kita mandinya pakai berapa liter, Pak? Apakah ini jadi bid'ah? Hadisnya sahih atau enggak? Hadisnya sahih wa mutafaqun alaihi. Nah, ini kan babnya bab berbeda ya. Bab berbeda. Orang yang mandinya emang mandi pakai bab mubazir juga. Pakai bab mubazir. Wudu aja kan pakai bab mubazir. Mana wudu yang mubazir? Rasulullah bilang kalau ente wudunya di sungai aja tetap harus tetap ngirit ya, nggak boleh mubazir. Padahal di sungai, Pak. Atau lagi terakhir. Wan Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ya. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minal tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Baik. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Ini kalau tadi kita wudunya tadi itu kita ada panjang lebar, bagaimana cara wudunya? Sekarang apa sih pahalanya kalau kita wudu? Sebenarnya udah ada hadis, nanti pahalanya adalah menjadi ciri khas kita buat di kiamat nanti. Kita akan menjadi orang-orang yang bersinar. Yang lainnya kalau di dunia adalah ini, ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighul wudu. Enggak ada yang wudunya cakep, habis wudu dia berdoa dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Nyampe situ apa pahalanya? Illa putihat lahu abwabul jannah. Kecuali dibukain pintu surga. Pahalanya kan gede banget, Pak. Baru dibukain doang, belum disuruh masuk. Enggak. Ya, maksudnya dibukain pasti disuruh masuk, Pak. Cuman kan kita belum meninggal. Pahalanya mengantarkan kita ke surga. Terus ada riwayat yang lainnya. Itu doang, Ustaz. Itu doang yang riwayatnya Imam Muslim dan Abu Daud dan Nasai. Tapi kalau riwayatnya Tirmizi ada tambahan. Tambahannya adalah habis wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tambahin Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kuatan mana hadisnya? Muslim atau Tirmizi? Kuatan Muslim. Terus kita ngambil yang mana? Ini kan tambahan. Tambahan positif atau tidak? Positif. Kalau kita tambahin jadi gimana? Silahkan tambahin. Habis wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, kita tambahin Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baca. Nah, Ibu, ketika kita tadi Ibu yang dari Setiabudi, saya belum hafal namanya. Nah, ketika kita habis ngaji kayak begini, kita ngamalin, udah apa pahalanya, Bu? Kita udah dibukain pintu surga. Ibu mau cepet-cepet gak? Kata Ibu, ntar 10 tahun lagi aja, anak saya belum nikah kan gitu. Mau nikahin anak dulu.
Nah, itu kan pilihan ya, pilihan. Tapi yang pasti adalah pahalanya udah siap. Pahalanya dibukakan pintu surga udah siap. Cuman kitanya ada kadang-kadang belum siap untuk masuk. Nah, kita baca Allahumma ij'alni minat tawwabina. Berarti kan dosa kita diampunin. Kalau Allah terima, minat tawwabina artinya apa, Pak? Termasuk orang-orang yang taubat kan? Nah, orang yang taubat kan berarti kan dosanya diampunin. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku termasuk orang-orang yang mutatahhir, orang yang bersuci. Ya Allah. Ini hadis Bulughul Maramnya bab wudu. Nah, mudah-mudahan kita enggak salah paham soal wudu. Kita semakin mengerti dan semakin memastikan mau pilih yang mana, dalilnya udah tahu. Alasannya juga udah tahu. Kalau sampai Ustadz nggak milihin, nah kan udah belajar, pilih sendiri, silahkan. Mau tetap seperti yang kita dulu baca di kitab I'anatul Thalibin atau kitab Safinah, silahkan aja, nggak apa-apa. Ada kok dalilnya. Saya masih belum sreg, kepala sekali nggak sreg kayaknya. Tapi kepalanya, bapak kan kepalanya masih uduknya masih begini. 3 kali tapi begini. Belum bisa merubah, nggak apa-apa. Dalilnya ada. Tapi kalau umpamanya kita mau merubah dengan keyakinan bahwa hadisnya lebih kuat ya, pakai dalil dan itu lebih kuat, itu lebih baik. Ini mungkin di Bulughul Maram kita buka sesi tanya jawabnya. Nah, nanti habis Bulughul Maram arba'in hafal ya. Yang jam 6 nanti arba'in hafal 10 menit. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan, Anda nggak tahu apa udah bahas atau belum tentang minggu lalu Anda pas sholat di BI itu pas lagi ini dengar ceramah tentang wudu juga. Jadi yang dibilang apa? Lamasu ila mutahharoh itu katanya itu bukan untuk kita katanya, itu untuk malaikat. Nah, terus yang kedua juga wanita haid itu nggak apa-apa memegang mushaf masuk ke masjid. Dibilang yang nggak boleh, dibilang itu hadisnya dhaif. Dia bilang gitu kan. Cuman apakah yang dimaksud dia ini dhaifnya dhaif jidan atau dhaif yang gimana? Seolah-olah seperti nggak apa-apa gitu lah. Iya. Ya, sebenarnya dia bilang hadisnya dhaif siap. Kalau dia kayaknya dia belum belum berhak untuk bilang dhaif kali ya, Ustaz. Nah, sebenarnya penceramah itu kalau bilang dhaif, kita cecer dhaif menurut siapa? Jangan-jangan dhaif menurut aneh. Nah, anehnya kan belum boleh untuk mendhaifkan satu hadis. Kalau dhaif menurut Ibn Hajar, oke. Tadi kan kita bilang Ibn Hajar bilang dhaif ya tadi riwayat Abu Daud ya. Ya udah kita terima pendhaifan Ibn Hajar. Terus minal mutatahhirin fikihnya ini lagi-lagi khilafiyah. Ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan enggak kok kita bersuci atau tidak bersuci. Dalilnya mana? Ini waj'alni minal mutatahhirin. Ini kan habis wudu, doanya waj'alni minal mutatahhirin. Berarti kan maksudnya mutatahhirin kan orang yang bersuci habis wudu. Kan babnya juga ini kan kitabnya kan kitab thaharah, Ustaz. Kan bukan kitab malaikat nih. Kitabnya kitab thaharah. Berarti kan mutatahhirin kan udah jelas banget thaharah. Soal pendapat yang lain ada kayak begitu, jangan maksain bilang ini dhaif. Nyecernya adalah dhaif. Ini kan menyerang pendapat orang dengan mengatakan dhaif padahal enggak begitu niatnya. Kalau yang lebih baik kan ini ada 2 pendapat, Ustaz. Ada yang mengatakan mutatahhir itu malaikat, ada yang mengatakan mutatahhir itu konsekuensinya begini-begini. Yang bilang malaikat maka megang mushaf berarti boleh.
Yang bilang mutatahhir wudu berarti megang malaikat tidak boleh. Mana yang lebih akhwat? Mana yang lebih akhwat? Akhwat yang lebih hati-hati, wudu dulu dah, apa susahnya sih? Toh wudu manfaatnya besar. Kan gitu Ustaz. Itu kan jauh lebih arif daripada kita menyerang salah, dhaif, bid'ah. Kan lebih arif kita bilang ini lebih cakep. Udah apa susahnya sih kita wudu? Toh di balik wudu itu ada pahala yang besar banget. Mungkin Imam Syafi'i salah kali. Tapi kan enggak kurang afdal kalau orang yang berwudu dulu. Anda udah punya wudu, Anda itu punya wudu, apa salahnya? Orang kita berijtihad nih. Orang haid boleh masuk ke masjid atau tidak boleh masuk ke masjid. Nah, kita mengatakan tuh kayak yang tadi antum dengar ceramahnya. Salah itu. Orang haid boleh masuk ke masjid. Kalau ijtihad ente yang kurang hati-hati ternyata salah. Orang jadi masuk masjid. Apa ente enggak berdosa? Karena ente ngomongnya tadi ya berdasarkan cerita antum ya, ngomongnya kayaknya nafsu banget untuk nyalahin para ulama. Kalau kita lebih arif ya, ada pendapat yang bilang boleh, ada yang bilang pendapat bilang enggak. Saya sekalipun saya bilang boleh, tapi lebih baik enggak. Kan cakep tuh gitu Ustaz. Sama ulama-ulama tuh kebanyakan kayak begitu. Kebanyakan adalah ngomongnya fikih minimal, ngerjainnya fikih maksimal. Kita ngomongnya fikih minimal, ngerjainnya fikih lebih minimal lagi, Ustaz. Kan ini salah banget. Kan kita udah ngomongin ya soal minimal dan maksimal. Yang baru ikut contoh fikih minimal. Mana batasan aurat? Pusar sampai lutut. Nah, batas maksimalnya adalah ya ini kan kita pakai kayak begini kan maksimalnya ya. Maksimal. Ada ulama yang fikihnya minimal, sholatnya selalu nutupnya cuman pusar sampai dengkul. Kan kagak. Iya, ngamalinnya adalah maksimal. Maksimal semaksimal mungkin. Pakai kaos kutang malu. Tapi pakai baju, maaf ya, pakai baju yang ada agak warna-warni, malu. Pengennya pakai baju putih, pengen baju putih, itu kan ngambilnya fikih maksimal. Bagus orang yang ngambil fikih maksimal, tapi jangan nyalahin orang yang ngambil fikih minimal. Gitu Ustaz. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya, Ustaz, saya mohon izin dulu karena saya udah 2 kali Ustaz kemari. Mohon izin saya biarin diterima di sini untuk menimba ilmu Ustaz. Ahlan salat. Ya. Dan mohon doanya saya dan istri saya Ustaz. Ada 2. Iya. Saya Mariati. Istrinya ada 2. Oh kan? Berdua. Oh, berdua. Saya berdua dengan istri saya. Saya dan Mariati. Istri saya. Ya, mohon doanya Tat, biarin istiqomah Tat, menimba ilmu di sini. Iya, amin. Pertanyaan saya gini Tat, di Indonesia itu rata-rata ya, kita berwudu di dalam kamar mandi Tat. Iya. Dan nyatanya kamar mandi di Indonesia ini kan campur, berbarengan dengan WC. Iya. Sementara itu di dalam WC nggak boleh mengucapkan bismillah. Iya. Iya. Itu aja pertanyaannya Tat. Iya. Gimana solusinya? Gimana solusinya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari tadi nih kita baca tentang wudu. Ini kan udah mau selesai nih wudu nih. Ini kan babnya bab masul khufain ya, masul khufainnya. Kita baca 2 pertemuan, 3 pertemuan, Ustaz. Wudu. 3 pertemuan. Kita nyinggung soal doa wudu enggak, Ustaz? Doa setelah wudu ada ya?
Doa setelah wudu tadi yang barusan tuh. Doa basuh muka, doa basuh tangan, ada gak Ustaz? Gak ada. Nah, sedangkan kita wudunya pakai doa gak? Pakai doa kan? Allahumma bayyin, Allahumma a'tini kitabi. Kan gitu kan? Sabit qadamaya ala sirat kan untuk kaki kan gitu. Kita baca doa. Pertanyaan saya ya, ada dalilnya gak Ustaz? Mazhab Syafi'i ngajarin, Imam Ibn Hajar, Imam Syafi'i bukan? Kan Syafi'i beliau mazhabnya Syafi'i. Kok di sini nggak diajarin? Ada di kitab Azkar. Ketika kita baca Azkarnya Imam Nawawi, bilang nggak kalau Rasulullah? Kagak. Berarti wudu pakai doa nggak? Kagak, Pak. Nggak pakai doa. Asalnya adalah riwayatnya ini adalah nggak ada doa Allahumma bayyin, Allahumma atini kitabi, itu nggak ada. Maksudnya adalah kalau disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babnya nanti boleh gak saya pakai pakai apa namanya doa. Babnya kan bab lain lagi kan tuh. Boleh gak saya pakai doa? Jawabannya kan nanti boleh ya. Pakai doa. Nah, ketika rumah kita itu kebetulan WC-nya gabung sama tempat wudhu kita, nggak usah pakai baca doa, Ustaz. Nah, atau kalau bacanya doa jangan sampai keluar. Nggak usah pakai keluar suara. Nah, bacanya dalam hati. Saya nggak baca doa nggak sereg. Silahkan nih buka nih sampai habis. Kagak ada doanya. Kita baca di Sahih Bukhari kita udah baca habis ya. Kita wudu udah habis, Pak. Itu enggak ada doanya, Pak. Doa setelah wudu ada, doa setelah wudu. Doa setelah wudu di mana? Di luar kamar mandi. Ini selesainya. Sekarang nih permasalahannya. Kamar mandi sekarang sama kamar mandi dulu beda gak? Beda. Kamar mandi dulu, maaf, nyemplungnya langsung ke bawah tuh, ke bawah. Iya kan ya? Maaf, tainya ada di situ, Pak. Kotor, kencingnya ada di situ. WC sekarang, WC-nya di mana? Kotorannya di mana? Airnya di mana? Nah, walhasil, ada gak kotorannya? Gak ada. Kan udah perbedaan. Tapi kan namanya juga WC juga. Ini perdebatannya menjadikan adanya khilafiyah. Kalau kita di lantai berapa gitu, lantai 2 gitu. Pasti kan WC airnya udah kemana tuh, Ustaz? Habis itu kita wudhu sebelahnya. Ada gak yang dikhawatirin ada kotoran di situ? Kan nggak ada lagi. Ada lagi. Tapi Anda belum sereg, ya nggak apa-apa. Antum belum sereg, nggak apa-apa. Jangan pakai doa. Atau mau lebih bagus lagi, pindahin keran wudunya keluar kamar mandi. Atau kalau kamar mandinya gede, pisah. Saya pindahin bikin tempat wudhu di luar kamar mandi, Ustaz. Di atas rumah saya bikin buat wudhu. Nah, sekarang baru sebulan dibongkar lagi masjid saya. Dulu lama banget karena di dalamnya udah dirapiin. Terus di kamar mandi saya agak gede, di tengah saya pisah. Saya bikinin tembok. Ini saya declare ini bagian WC, ini bagian air, bagian wudu. Saya wudunya di situ. Nah, ini juga udah beda lagi. Kalau di Syria dulu WC sama kamar mandi semuanya dipisah ruang, Ustaz. WC cuman WC doang, kamar mandi nggak ada WC-nya. Cuman buat mandi doang. Kayak di Atin ya, Atin dipisahkan kamar mandi yang showernya itu, tapi yang kamar mandi yang sebelah kita ngaji sama tuh. Jadi pikirnya antum mau pakai yang afdol, pisahin rumah antum. Pisahin antara tempat wudhunya sama itunya.
tadi babnya kan nggak ada yang diiniin. Terus Rasulullah wudunya di mana? Rasulullah kan mandi junub. Mandi junub kan wuduk dulu. Wudunya di mana? Kamar mandi. Iya kan? Itu kan jelas banget kan? Rasulullah mandinya sebelum wuduk kan cara mandinya Rasulullah bersihin depan, wuduk dulu, baru guyur kanan, guyur kiri, kakinya terakhir. Mau selesai mau keluar baru basuh kaki. Kan caranya kayak gitu. Pertanyaan saya, wudunya di mana tuh? Di kamar mandi. Kita mau bilang lagi, kamar mandinya kan pisah. Zaman Rasulullah kan kamar mandinya pisah. Ingat sebelum adanya WC pada Aisyah yang suka ketemu, yang pernah ketemu Umar itu malam-malam, isinya kedua Saudah ke kebun mau buang air besar, ke kebun kayak zaman kita dulu, zaman saya pernah ngalamin tuh. Itu pisah dulu, saya pernah pisah Pak. WC ya, pertama di kebun itu saya nggak ngalamin, yang kedua di lubang sendirian ngalamin saya tuh. Nah sekarang kan udah beda lagi kan konsepnya kan, beda lagi. Maka WC sekarang ya jadi kelihatannya jadi seperti boleh Pak. Kita mau akhwat, mau lebih hati-hati, pisahin dah, itu lebih aman. Gitu Ustaz. Lagi-lagi saya jawab kayak begini, jangan ditafsirin plin-plan Ustaz. Jangan ditafsirin enggak tegas. Ketika ulama bilang Yajus itu bukan berarti enggak tegas. Itulah hukum fikihnya. Kita mau kaku bilang enggak boleh, semuanya jadi enggak boleh. Kan salah juga. Baik, itu cukup untuk iniannya, untuk bulu